Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triolanda, NIM 191220041 dari program studi Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan mendemokan alat prototipe monitoring tempat parkir berbasis Internet of Things. Baiklah, yang pertama yaitu pada saat pengguna parkir akan memasuki area parkir, yaitu akan melewati pada pintu masuk, maka akan diberikan informasi ketersediaan lahan parkir, yaitu pada aplikasi desktop yang berada pada pintu masuk. Baiklah, pada aplikasi desktop monitoring ketersediaan slot parkir ini akan diberikan data masuk, yaitu berupa histori parking yang berisi data masuk slot saat terisi, data masuk saat slot kosong, dan data masuk saat semua slot penuh atau parking full. Dan di sini adalah merupakan blok slot tiap slot parkir, yaitu berisi 4 slot. Dimana jika blok slot berwarna kuning yang artinya slot kosong atau belum terisi, dan jika slot sudah terisi dia akan berubah menjadi berwarna hijau. Baiklah, yang pertama yaitu pengguna kendaraan akan memasuki area parkir, yaitu melalui pintu masuk. Baiklah, di sini merupakan kondisi saat slot A1 terisi, yang dimana cara kerjanya yaitu jika slot terisi maka buzzer akan berbunyi dan LED akan hidup. Dan pada aplikasi desktop akan memperbaharui data yang masuk yang dikirim oleh ESP32 sebagai microcontrollernya, yaitu sebagai media proses utama. Di sini diberitahu bahwa pada tanggal 15 pada bulan 9 tahun 2022 dan jam 5:01 yaitu slot A1 terisi, dan pada blok slot parkir sudah berubah menjadi warna hijau, yang berarti slot sudah terisi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengguna parkir akan memasuki area parkir, yaitu pada slot A2. Baiklah, di sini merupakan kondisi LED hidup, yang berarti slot sudah terisi, yaitu pada slot A1 dan A2. Dan juga pada aplikasi desktop sudah memperbaharui data yang masuk, yaitu bahwa slot A2 sudah terisi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengguna parkir akan memasuki pada slot B1. Baiklah, di sini merupakan bahwa slot A1, A2 dan B1 sudah terisi. Di sini menunjukkan LED sudah bekerja dengan baik, yaitu LED sudah menyala. Dan juga pada aplikasi desktop sudah memperbaharui tampilannya, yaitu bahwa slot B1 sudah terisi. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengendara parkir akan memasuki area parkir pada slot B2. Baiklah, di sini yaitu merupakan bahwa kondisi semua slot sudah terisi, LED sudah menyala semua. Dan pada aplikasi desktop, jika keadaan parkir semua slot sudah terisi, maka data yang masuk
memberikan informasi bahwa parkir sudah penuh, yaitu parking full. Dan semua slot sudah berubah menjadi warna hijau. Jadi pada saat kondisi slot parkir penuh, ketika ada pengendara yang akan masuk, maka palang pintu tidak akan membuka palang karena kondisi slot sudah penuh semua. Baiklah, langsung saja percobaan pada saat kondisi semua slot sudah penuh. Ada pengendara baru yang akan memasuki area parkir. Pengendara melewati pintu masuk. Nah, pada saat kondisi parkir penuh, palang tidak akan membuka secara otomatis karena sudah diatur pada sistem. Baiklah, yaitu percobaan saat pengendara akan keluar dari area parkir. Pengendara pada slot A2 akan keluar dari area parkir. Nah, cara kerja pada sistem ini, ketika pengendara keluar dari slot parkir, maka LED akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rie, bertemu lagi bersama saya Adelia Permata Putri dalam acara podcast riset dan inovasi. Nah, hari ini kita akan membahas tema inovasi monitoring tempat parkir berbasis IoT. Nah, sekarang saya udah bersama narasumber saya yang sudah sangat luar biasa, yaitu ada Mbak Triolanda selaku founder dari inovasi monitoring tempat parkir yang berbasis IoT. Halo Mbak Triolanda. Halo Mbak Adel. Halo, ini aku bisa panggil apa nih Mbak? Boleh panggil Yola Mbak. Boleh panggil Mbak Yola ya Mbak. Ini Mbak adalah salah satu mahasiswi Universitas Bina Dharma dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer Mbak. Oke, dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer. Nah, Mbak Yola selaku founder monitoring tempat parkir ini, apa sih Mbak ide awal untuk membuat monitoring tempat parkir ini? Jadi ide awal mulanya inovasi monitoring tempat parkir berbasis IoT ini berasal terinspirasi dari tempat magang Mbak. Jadi kemarin itu magang di PT PLN UP3 Ogan Ilir, di mana tempat parkir di manajemen parkir di PT PLN ini masih manual. Dan juga ini salah satu dari pemenuhan penelitian tugas akhir saya Mbak, yang didampingi oleh dosen pembimbing saya yaitu Bapak Patoni MMM.Com selaku Kaprodi Teknik Komputer. Oh, jadi ini nih inovasi atau ide awalnya berawal dari pembuatan tugas akhir ya Mbak. Nah, sebenarnya monitoring tempat parkir itu apa sih Mbak? Jadi maksud monitoring di sistem ini tuh merupakan pemantauan ataupun pencarian tempat parkir yang kosong maupun yang sudah terisi Mbak, melalui aplikasi desktop yang ditampilkan pada layar monitor di pintu gerbang masuk parkir. Oh, jadi kita itu waktu mau masuk gerbang parkir udah ada layarnya ya Mbak. Maksudnya Ya, kita udah tahu nih kalau misalkan di dalam tempat parkir tersebut apakah udah terisi ataukah sudah penuh gitu ya Mbak. Nah, terus proses monitoring tersebut tuh gimana tuh Mbak prosesnya? Jadi pada tempat parkir itu terdapat sensor Mbak, di mana jika pengguna parkir sudah memarkirkan kendaraannya dengan baik, nanti di aplikasi desktop itu akan menampilkan bahwa slot A misalnya itu sudah terisi, dengan statusnya berarti bloknya nanti berubah menjadi warna hijau Mbak. Oke, jadi kalau misalkan waktu kita masuk parkir nih, jadi di layar tersebut udah ada tandanya gitu ya Mbak. Kalau misalkan udah terisi berwarna hijau, kalau misalkan belum terisi warnanya gimana Kalau Mbak? belum terisi dia ditandai dengan blok berwarna kuning Mbak. Oh, jadi kita udah nggak perlu, kalau misalkan udah penuh kita nggak perlu lagi nih keliling-keliling, cari, mondar-mandir gitu ya Mbak. Nah, terus kan inovasi ini tuh berbasis IoT.
sebenarnya IoT itu apa sih Mbak? Jadi maksud IoT itu tuh Internet of Things, Mbak. IoT di sistem inovasi ini tuh merupakan status parkir di tempat parkir, di mana status ini tuh memberitahu bahwa tempat parkir itu kosong maupun terisi tadi, melalui dengan memanfaatkan internet pada aplikasi desktop yang tampil di gerbang pintu masuk Jadi tadi. pakai internet ya Mbak. Harus Jadi IoT tadi dengan apa? IoT tadi kalau misalkan udah terisi dia berwarna hijau, kalau misalkan belum terisi dia berwarna kuning. Nah, terus kan pada aplikasi desktop pada layar monitor di gerbang parkir itu menampilkan informasi. Nah, itu informasi apa saja Mbak yang ditampilkan pada saat kita mau masuk gerbang parkir? Jadi aplikasi itu nanti akan menampilkan informasi, misalnya status bahwa kondisi parkir itu terisi, kosong maupun kondisi parkir sudah penuh. Jadi masing kondisi itu tuh nanti akan menampilkan tanggal, jam dan nama slot parkirnya, Mbak. Oh, jadi waktu kita masuk itu tuh udah ada tanggalnya ya Mbak, udah ada jamnya. Maksudnya tuh tanggal masuk, tanggal keluarnya ya kan Mbak. Terus udah ada gambar bloknya yang tadi kalau misal terisi dia berwarna hijau, kalau belum terisi dia berwarna kuning. Jadi kita nggak perlu repot lagi nih sahabat Rie buat mondar-mandir keliling buat cari tempat parkir, apalagi kayak di mall ya Mbak, di mall terus di kantor. Jadi kita nggak perlu nih, apalagi yang bertingkat ya Mbak. Jadi kalau misalkan di gedung bertingkat nggak perlu lagi nih kita naik turun mondar-mandir, kita udah tahu. Jadi di gerbang tersebut tuh udah ada oh ini udah terisi, ini ada yang kosong. Jadi sangat membantu sahabat Rie. Nah, terus apalagi nih Mbak kelebihan dari monitoring tempat parkir ini? Jadi dengan adanya inovasi monitoring tempat parkir berbasis IoT ini dapat memudahkan pengguna parkir, Mbak, mencari lokasi parkir yang masih kosong dengan memanfaatkan aplikasi desktop tadi yang ditampilkan pada gerbang pintu masuk parkir. Iya, jadi juga dapat meminimalisir waktu bagi pengendara. Jadi ya begitu. Jadi sangat mempermudah masyarakat ya Mbak. Jadi kita yang sekarang ini kalau misalkan kita mau parkir di kantor atau parkir di mall atau di kampus, biasanya kita mondar-mandir, biasanya kita keliling dulu. Jadi karena dengan adanya monitoring tempat parkir yang berbasis IoT ini, waktu kita masuk gerbang kita udah tahu nih, oh berarti udah ada yang kosong atau ada yang terisi, dan juga udah ada jamnya ya Mbak, kapan keluar dan kapan masuknya. Jadi sangat membantu sekali nih sahabat Rie dengan adanya monitoring tempat parkir ini. Nah, kan ini Mbak, sangat membantu masyarakat ya Mbak, dan inovasinya sangat luar biasa sekali. Jadi kita dapat mempermudah waktu kita hemat waktu, kita nggak capek buat keliling-keliling. Apakah inovasi ini udah ada hak ciptanya Mbak untuk monitoring tempat parkir yang berbasis IoT ini? Kebetulan saya sedang mengajukan hak cipta, Mbak. Dari Universitas Bina Dharma sendiri sudah memfasilitasi untuk memudahkan dalam pengurusan hak cipta melalui Haki Center, yaitu melalui Bapak Rahmat Noprianda, STMkom selaku Manajer Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Wah, jadi teman-teman sahabat Rie, bahwasannya inovasi monitoring tempat parkir ini udah dalam proses ya Mbak. Jadi udah dalam proses hak cipta. Nah Mbak, terus apakah penerapan inovasi ini memiliki peluang bisnis Mbak? Di Kota Palembang sendiri sepertinya sangat memungkinkan ya Mbak untuk peluang bisnisnya, karena sistem ini tuh sangat cocok diterapkan di kantor, di kampus maupun mall, karena sistem ini cocok banget diterapkan di lokasi parkir yang luas, apalagi yang sampai bertingkat. Iya, jadi sangat membantu kan Mbak. Jadi karena dengan adanya inovasi ini sangat membantu masyarakat untuk mempermudah dan lebih hemat waktu dan praktis juga gitu kan Mbak. Terus selain inovasi ini Mbak, ada bisnis lain nggak selain dari monitoring tempat parkir Mbak? Kalau bisnis lain ada, saat ini saya sedang menjalankan bisnis sudah dari tahun 2019, yaitu nama bisnisnya hampersforyou.id.
Dimana bisnis ini tuh penjualannya seperti gift, hadiah untuk wisuda, wedding, ulang tahun, dan lain-lain semacamnya. Jadi Mbak adalah seorang entrepreneur woman juga nih teman-teman, sahabat Rie. Jadi selain inovasi monitoring, Mbak juga ada bisnis lain kayak hampers. Terus kalau misalkan prestasi-prestasi yang diraih di Universitas Bina Dharma ada nggak Mbak? Kami pernah meraih juara 3 pada Entrepreneur Fair pada semester 4. Jadi selain dari inovasi ini, Mbak juga dapat juara 3 Entrepreneur Fair di semester 4. Jadi Mbak Triolanda ini, atau yang akrab kita sapa Mbak Yola, ini udah banyak banget nih teman-teman. Ada prestasi, dapat prestasi Entrepreneur Fair juara 3, terus juga ada usaha sampingan yaitu kayak hampers dari tahun 2019. Jadi narasumber kita adalah narasumber yang luar biasa banget nih sahabat Rie. Nah, terus Mbak, apakah Mbak ada inovasi-inovasi atau rencana untuk menerapkan atau mengimplementasikan inovasi monitoring tempat parkir ini di Universitas Bina Dharma, Mbak? Jika memang memungkinkan, Universitas Bina Dharma mau menyediakan komponen yang akan dibutuhkan, insya Allah saya siap untuk mengimplementasikannya di kampus. Waduh, keren banget. Jadi Mbak Triola ini udah siap dengan jika disiapkan komponen-komponen nih sahabat Rie. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau lihat lengkapnya, jangan lupa subscribe channel YouTube Bina Dharma TV, follow Instagramnya, dan juga jangan lupa like dan komen. Jadi buat Mbak Triola, terima kasih banyak ya Mbak udah meluangkan waktunya untuk kita bincang-bincang masalah riset dan inovasi. Semoga kedepannya ini bakal bisa diimplementasikan karena sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Mbak. Oke, terima kasih sahabat Rie, sampai jumpa kembali, bye-bye. Jadi Mbak Yola balik ini langsung kemana Mbak? Baiklah, pada aplikasi desktop sudah memperbarui tampilannya bahwa balik ke ayo Mbak apa kita ngobrol-ngobrol dulu, tidak tahu apa dia yang dia berapa ini. Ke purpose untuk bayar sudah Mbak. Wisuda. Sudah. Tinggalnya apa? Jurnal. Baiklah, selanjutnya yaitu pada pengendara slot A1 akan keluar. Slot A1 keluar, LED mati, kemudian melewati pintu keluar, tampilan aplikasi desktop sudah memperbarui informasi ketersediaan parkir yang memberitahu bahwa slot A1 sudah keluar, dan juga pada blok slot A1 sudah berubah warna menjadi kuning, yang berarti slot sudah kembali kosong. Selanjutnya, pengendara parkir pada slot B1 akan keluar. Nah, pada LED sudah mati yang menandakan slot sudah kembali kosong, dan pengendara melalui pintu keluar. Palang akan menutup secara otomatis. Nah, LED sudah mati. Slot B1 sudah keluar dengan data yang masuk yaitu pada jam keluar, yaitu slot B1 keluar, dan juga pada blok slot B1 sudah berubah warna menjadi kuning, yaitu yang berarti slot sudah kosong. Baiklah, yang terakhir yaitu pengendara pada slot B2 akan keluar. LED sudah mati semua yang menandakan slot sudah kosong semua. Pengendara slot B2 akan keluar melalui pintu keluar.
Kemudian yang terakhir yaitu slot B2 keluar, dimana pada aplikasi Deskop ini sudah memberitahu bahwa slot B1 keluar dengan jam pada jam 5:24 menit 29 detik dan pada blok slot B2 sudah berubah warna menjadi kuning, yang berarti slot B2 sudah kosong juga. Di sini menunjukkan bahwa ketersediaan slot parkir sudah kosong semua. Baiklah, di sini merupakan kondisi saat slot parkir sudah kembali kosong semua, di mana tidak adanya kendaraan yang memasuki slot, dan begitu juga pada LED juga mati, yang berarti slot tidak terisi, yang berarti atau slot kosong. Dan juga pada aplikasi Deskop juga slot blok sudah berwarna kuning, yang berarti semua slot kosong semua. Baiklah, itu saja demo dari alat prototipe monitoring tempat parkir berbasis Internet of Things. Dari judul tugas akhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.